bertanya dari Usman di Tuban. Izin bertanya Habib, cara melawan bisikan di dalam diri yang bisikan tersebut mengajak untuk bermaksiat, dan bisikan tersebut dari mana asalnya, katanya Habib. Minta amalan agar terhindar dari bisikan dan tolong jelaskan pada kami macam-macam bisikan dalam diri manusia, katanya Habib. Nah, di diri kita ini ada hati. Hati ini tempat dilihatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempat Allah menilai hambanya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Dan niat tempatnya di hati. Allah yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Karena hati ini hal yang penting, maka syaitan dan malaikat berusaha untuk mewarnai hati ini. Syaitan ingin hati ini dia yang mewarnai, sehingga yang ada di hati ini adalah kejelekan dan kejelekan dan kejelekan. Kalau udah hatinya jelek, anggota badannya semua jelek. Malaikat dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan hati ini baik, hati ini bersih, hati ini indah, sehingga semua amalnya akan indah. Maka berebutlah untuk memberi bisikan-bisikan itu. Bisikan hati ini ada dua yang baik, ada dua yang jelek. Jadi ada 4 bisikan hati, dan ini dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Bisikan, 2 bisikan yang baik, 2 bisikan yang jelek. Jadi 4 bisikan. Bisikan yang baik, bisikan dari Allah, bisikan dari malaikat. Jadi Allah juga membisikkan. Ini yang dinamakan ilham. Malaikat juga membisikkan. Bisikan yang jelek, bisikan dari syaitan, bisikan dari nafas. Ajakan dari nafas. Bisikan apa yang bisa kita bedakan? Ini bisikan dari Allah atau dari malaikat? Kalau bisikan ini baik, kan berarti sumbernya dari Allah atau dari malaikat. Bisikan dari Allah tandanya, kata Imam Ghazali, bisikan itu sangat kuat sekali. Bisikan itu sangat kuat sekali. Bisikan yang mengajak kita untuk berbuat baik sangat kuat sekali, sehingga sulit untuk kita hilangkan bisikan itu. Mungkin setiap kita pernah mengalami bisikan itu. Ada bisikan untuk kita melakukan kebaikan, atau untuk kita bertaubat, untuk kita bangun malam, untuk kita baca Quran, untuk kita bakti sama orang tua, dan seterusnya. Bisikan itu kuat sekali. Nah, jadi ini sebagai tanda bahwa bisikan itu dari Allah. Bisikan yang dari malaikat, bisikannya itu tidak kuat, tidak sekuat bisikan dari Allah. Maka ketika nafsunya itu menguasai dia, bisikan malaikat itu dengan mudah dia buang. Bisikan jelek dari syaitan dan dari nafas. Kalau dari nafas, karena nafsu itu ada di diri kita juga, maka bisikan untuk berbuat jeleknya itu kuat sekali. Seakan-akan menguasai diri kita, padahal enggak. Padahal tidak. Seakan-akan enggak bisa kita hindari, padahal tidak bisa kita hindari. Tapi begitu kuat bisikan itu dari nafsu. Bisikan syaitan, bisikannya tidak sekuat yang pertama. Mudah untuk kita buang. Maka dikatakan min syarril waswasil khannas, yakhnas bi dzikrillah. Ketika kita berzikir sama Allah, bisikan syaitan itu hilang. Bisikan nafsu tidak. Nah, inilah bisikan-bisikan yang ada di hati kita. Gimana caranya supaya kita ini lebih condong kepada bisikan Allah dan malaikat, dan bisikan nafsu dan syaitan mudah untuk kita tangkis, untuk kita buang. Lazimi dzikrullah. Lazimi zikrullah.
Dzikr lazimi, perbanyak, terutama membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan khusyuk. Hadirkan hati anda, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga jadikan, kata Sayyidi Umar, dzikir menjadi sultan fil qalb, dzikir menjadi raja di hati kita. Hati kita ini ibarat istana, rajanya itu dzikrullah, sehingga yang berjalan di kerajaannya itu di hatinya apa katanya, dzikir. Dzikrullah cahaya, sehingga syaitan nggak bisa masuk, apalagi bahkan tidak bisa mendekat, yang dimana hati itu rajanya dzikrullah. Tapi kalau di hati itu tidak ada dzikrullah, dzikrullah sangat kecil sekali, sehingga nafsu gampang menguasai, syaitan mudah untuk membisikkan hal-hal yang jelek. Perbanyak dzikrullah. Seperti seorang datang ke Nabi SAW minta amalan, beliau memberikan amalan, la yazalu lisanuka rutban bi dzikrillah. Hendaknya senantiasa dirimu itu, lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Rajab, berbanyak istighfar. Berbanyak astagfirullahaladzim, astagfirullah, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali setiap pagi dan setiap malam. Habis sholat subuh dan habis sholat maghrib atau isya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali. Lazim dzikrullah, mau masuk rumah dzikir, keluar rumah dzikir, masuk kamar mandi dzikir, keluar kamar mandi dzikir, hakada dzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga cahaya dzikir menguasai hati anda dan dzikir menjadi raja di hati anda. Syaitan tidak berani mendekat, nafsu akan lemah bisikannya, sehingga anda terjaga daripada bisikan-bisikan jelek tersebut. Tapi ketika seseorang malas berzikir, tidak melazimi zikir, kemudian mengeluh, saya dikuasai nafsu, bisikan syaitan kuat, ya yang salah diri kita sendiri. Kenapa kita kosongkan hati kita dari zikir sehingga mereka bisa masuk dan kuat? Gak usah kita lawan syaitan dan nafsu. Lazimi zikir dengan khusyuk, maka mereka akan tidak bisa mendekat. Lihat itu Sayyidina Umar bin Khattab. Dari mana beliau dikatakan oleh Nabi SAW, idza salaka Umaru fajjan salaka syaitanu fajjan akhar. Jika Umar berjalan di suatu jalan, maka syaitan berjalan di jalan lain. Kenapa? Takut kepada Sayyidina Umar. Hatinya dikuasai dzikrullah. Lihat Umar aja takut syaitan, apalagi membisikkan-bisikan yang jelek. Wah kata ini kepada Sayyidina Umar dan kepada Umar seperti Sayyidina Umar. Mudah-mudahan Allah jadikan di hati kita dzikir menjadi sultan, ya, lisan kita berzikir, hati kita berzikir, sehingga selalu kontak dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu bersama Allah. Maka bukan hanya syaitan, kita selamat dari syaitan dan nafas, kita akan selamat dari semua bencana. Kita akan selalu mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Kita akan selalu bersama Allah. Man kana ma'allah kana Allahu ma'ah. Siapa yang selalu bersama Allah, gimana selalu bersama Allah? Selalu hadir, selalu zikir sama Allah, itu maknanya. Maka Allah akan selalu bersama dia. Jika Allah selalu bersama dia, kebaikan, kemuliaan, kebahagiaan dunia akhirat. Allahumma ya man wafaq ala khairil khair wa an'am alaih, wafiqna lil khair wa anna alaih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Inilah barakah. Apa itu barakah? Ziyadatul khair. Jika kita bertambah zikir, jika hati kita bertambah cahaya, itulah berkah di bulan Rajab. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa balighna Ramadan, wa inna al-qiyami wa siyam, wa jannibna min jami'il atham.